Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eluna Pusparisa dengan NIM 856492983. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru, Pokjarlu Batu Jaya. Berikut adalah simulasi penanganan anak kebutuhan khusus, yaitu anak yang mengalami maltreatment pada anak usia dini, khususnya kekerasan psikologis. Anak yang mengalami kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga. Kekerasan psikologis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat pada seorang anak. Ada beberapa perilaku yang dianggap sebagai kekerasan psikologis pada anak. Yang pertama, mempermalukan anak. Yang kedua, mengejek anak atau membanding-bandingkan anak dengan anak lain. Yang ketiga, mengatakan bahwa anak tidak baik, tidak bahagia, atau kamu anak nakal. Yang keempat, berulang kali berteriak atau mengancam anak, membuli anak. Yang kelima, mengabaikan atau menolak anak sebagai bagian dari hukuman. Misalkan anak melakukan kesalahan sedikit atau besar, selalu diberi hukuman dengan cara mengabaikan begitu. Yang keenam, membatasi hubungan fisik dengan anak seperti menolak berpelukan, mencium, atau tanda-tanda afeksi lainnya. Dan yang terakhir, membiarkan anak berpeluang menjadi korban kekerasan dari orang lain seperti orang tua, saudara kandung, atau bahkan binatang peliharaan. Seperti kehilangan kepercayaan diri, anak tersebut memang sangat bisa dikatakan minder, dan adanya tanda-tanda depresi seperti kegelisahan yang berlebihan. Anak itu misalkan disuruh maju atau disuruh berbicara sedikit saja itu sudah ada rasa takut atau gelisah, takut salah, atau takut dikomentari yang berlebihan, mengalami sakit kepala atau sakit perut secara tiba-tiba, tidak bersosial atau menarik diri aktivitas sosial, bahkan tidak berteman atau tidak memiliki teman sama sekali, membutuhkan kasih sayang yang berlebihan, sering bolos sekolah, kehilangan keterampilan, pastinya terganggunya perkembangan pada anak tersebut. Pencegahan dan penanganan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak, harus melibatkan berbagai pihak, terutama orang tua, keluarga, dan instansi terkait, bahkan masyarakat di sekelilingnya. Namun tetap membutuhkan perhatian bersama dan kesadaran bersama dari masyarakat yang berada di sekitar anak tersebut, terutama instansi-instansi seperti RT, RW, kepala desa itu juga harus mendukung dalam penanganan pada anak kekerasan psikologis ini. Yang harus kita lakukan mungkin apabila kita sebagai orang tua yang menyadari kita telah melakukan maltreatment kepada anak kita, mungkin kita harus lebih berbuka hati, membuka pikiran kita untuk lebih baik, menjadi lebih baik lagi, menjadi seorang ibu yang lebih baik lagi, mungkin dengan meminta maaf kepada anak kita dan lebih dekat kepada anak kita, lebih membuka diri untuk saling berbicara atau saling mengerti. Dan kita harus juga menyadari bahwa anak kita juga memiliki kekurangan, begitu juga dengan kita juga banyak kekurangan menjadi seorang ibu. Dan pastinya kita harus meminta ampun kepada Yang Maha Kuasa agar kita akan dibukakan hatinya, dilapangkan hatinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, terutama kepada anak kita, karena semua itu akan berdampak negatif untuk di kemudian hari, bahkan sikapnya kepada kita nantinya di hari tua. Dan apabila kita menjadi seorang guru, yang harus kita lakukan terhadap anak yang mengalami maltreatment ini, mungkin kita lebih mendekatkan diri juga kepada anak tersebut secara perlahan, mengajak dia mengobrol, kalau bisa dia bisa curhat kepada kita apa yang dia rasakan, menjadi pendengar yang baik dan memberikan solusi-solusi kepada anak dan menenangkan dia apabila dia dalam keadaan takut, cemas, atau merasa terancam dari orang tua atau pengasuhnya. Kemudian kita di sekolah sering mengadakan kegiatan kelompok, kegiatan bermain sambil belajar begitu, tapi dengan kelompok, misalkan dengan permainan-permainan bergandengan tangan sambil mengerjakan tugas-tugas di papan tulis, seperti saya yang sering lakukan di sekolah itu, sering mengambil buku atau kotak pensil itu secara bergandengan dengan teman. Mungkin itu bisa dilakukan juga. Sekian video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Tutor mata kuliah penanganan anak kebutuhan khusus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.